Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Harapan saya tentu semua dalam kondisi yang baik, amin. Oke, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang akan terus meneguhkan dan menguatkan kita, bahkan membangun kita dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan sumber kekuatan, firman Tuhan akan menuntun, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala kebaikan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Dan urapi kami dengan urapan Roh Kudus. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini sampaikan dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 33 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan. Nyanyian Syiar Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jemaat dikasih Tuhan, satu kehidupan yang rukun, hidup dalam kebersamaan. Itulah yang dikehendaki Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Ya, ketika orang hidup rukun bersama, ketika mereka hidup di dalam kebersamaan, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang indah dalam pandangan Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kehidupan yang rukun itu. Ya, digambarkan hidup rukun itu seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Jadi artinya apa? Ada satu hubungan yang sinergi dari atas berkat turun ke bawah. Ya, jadi terus dikatakan juga seperti embun di gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Jaraknya lumayan loh Hermon dengan Sion, tetapi disitulah embun bisa sampai ke gunung Sion. Itu gambaran keteduhan, gambaran keindahan. Dikatakan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kepada orang-orang yang hidup rukun dan damai, kalau zaman dahulu kepada Yerusalem diperintahkan berkat. Ya, untuk zaman kita kepada hidup orang-orang percaya diperintahkan berkat. Ya, kalau Tuhan memerintahkan berkat, maka berkat itu pasti sampai. Kemana Tuhan perintahkan berkat? Kepada orang-orang yang hidup rukun. Ya, kerukunan, kebersamaan, kedamaian itu adalah sesuatu yang baik dan indah. Dan Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan perintahkan berkat, maka berkat itu pasti akan sampai kepada orang-orang yang hidup rukun dan damai itu. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mulai hidup damai dengan semua orang. Ya, hidup rukun bersama. Mulai dengan orang terdekat, dengan keluarga kita, rukun dengan orang tua, rukun dengan anak-anak, rukun dengan pasangan, ya. Terus meningkat lagi, rukun dengan tetangga, ya, rukun lagi dengan teman-teman, rukunlah dengan akhirnya sampai meluas sampai bangsa-bangsa. Kalau semuanya hidup rukun, berkat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa akan dicurahkan. Mari saya mengajak kita semua sekali lagi, hiduplah rukun, berdamai. Ya, kerukunan bisa tercipta ketika orang mau berdamai, tidak menyimpan kekecewaan, tidak saling membenci, tidak saling simpan kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada kecewa, tetapi saling mengampuni, saling memaafkan. Ya, dengan demikian maka terciptalah kerukunan. Kalau orang hidup rukun bersama, Tuhan suka. Kalau orang hidup rukun bersama, berkatnya akan diperintahkan. Loh, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, pasti terjadi. Kalau Tuhan perintahkan berkat, maka berkat itu pun akan terjadi sampai kepada hidup kita.
orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari jaga betul kehidupan kita. Sekali lagi, awali dengan komunitas terkecil kita. Rukunlah dengan orang-orang terdekat kita. Ya, kalau kita sudah mengawali ya dengan baik, ya, menjaga kehidupan rukun bersama dengan saudara-saudara, baik saudara dalam satu keluarga, saudara seiman, saudara satu komunitas, mungkin satu lingkungan, dan akhirnya meluas lagi. Kalau di semua sisi kehidupan kita ada kerukunan, ada kedamaian, maka di situ berkat Tuhan pasti melimpah luar biasa. Mari jadikan hidup kita jadi saluran berkat. Dengan memulai kita hidup rukun dengan semua orang, berkat akan mengalir atas hidup kita. Dan kita pun bisa transfer berkat. Kita pun bisa menyampaikan berkat itu kepada orang-orang lain. Kedatangan kita biarlah membawa kerukunan dan kedamaian. Kedatangan kita biarlah membawa sukacita bagi banyak orang. Ingat, kita ditentukan bukan hanya sebagai penerima berkat, tetapi Tuhan mau hidup kita ini sebagai saluran berkat. Kalau kita hidup rukun, kita terima berkat, maka berkat itu juga akan bisa dirasakan orang lain. Mari, saya mengajak kita semua, mulailah sekarang berdamai dengan semua orang. Kalau ada di antara saudara kecewa dengan orang lain, saudara mengalami kebencian, saudara jengkel, kepahitan, mulai bereskan itu semua. Tidak ada manfaatnya. Kebencian, kecewa kita itu hanya membawa celaka bagi hidup kita. Kalau kita hidup rukun, terima berkat. Kalau nggak rukun, ya kita akan terima kutuk. Ya, malah justru nggak baik. Makanya ada istilah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, kalau bercerai itu nggak usah rukun, akhirnya runtuh. Bahkan ada istilah Jawa, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Mari saya mengajak kita semua, jadikan hidup kita menjadi pelopor damai. Nah, membawa kerukunan bagi orang-orang sekitar kita, dan akhirnya berkat Tuhan pun akan dilimpahkan atas kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu hari ini. Untuk kami rukun dengan semua orang. Untuk kami hidup damai dengan semua orang. Jauhkan dari kami kecewa, benci, kepahitan, dendam. Tuhan, mulailah Tuhan Roh Kudus berkarya atas setiap hidup kami. Kalau ada di antara kami yang kesulitan untuk mengampuni, oh Tuhan, ada kecewa yang berat dalam hati kami. Hari ini Tuhan ajari kami untuk kami bisa mengampuni seperti Engkau Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan Engkau dengan berkata, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Biarlah kasih yang besar seperti itu boleh ada atas hidup kami. Sehingga melalui hidup kami kerukunan tercipta. Melalui hidup kami kedamaian tercipta. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan-Mu. Menyerahkan juga hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.